Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa mati syahid itu adalah salah satu penentu seseorang pasti masuk surga. Orang masuk surga itu penentunya banyak, di antaranya adalah mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Jamaah salat maghrib, salat isya Masjid Al Muslimun Curah Ceru Situbondo serta segenap yang saat ini menyimak kajian ini dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita kali ini memasuki hadis yang terakhir ya Pak, di bab 2, bab taubat. Bab 2 itu hadis yang terakhir ini bernomor 24 dari keseluruhan isi kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-24 ini Imam Nawawi mensitir hadis sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau Imam Nawawi rahimahullah taala menuliskan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya kata Abu Hurairah menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, Allah tertawa, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat atau menertawakan dua orang laki-laki, terhadap dua orang. Lah kenapa dua orang ini kok bikin Allah tertawa? Kenapa? Allahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lainnya, kemudian yadkhulanil jannata, kemudian dua-duanya masuk surga. Ini cukup menggelitik Pak. Kalau dulu kita di awal-awal bab niat itu ada bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat atau memasukkan dua orang muslim ke dalam neraka, di mana dua orang muslim itu saling berhadapan dengan pedang masing-masing. Ya,
Kalau dulu masuk surga, masuk neraka semua. Tapi ini orang saling bunuh, yang satu membunuh yang satunya, tetapi dua-duanya masuk surga. Coba ada yang sudah punya gambaran Pak, kenapa ini? Orang nyata-nyata sudah membunuh. Kalau dulu pertanyaannya para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh iya masuk neraka, tapi bagaimana dengan yang dibunuh kok juga masuk neraka? Dulu seperti itu pertanyaannya. Sekarang bisa-bisa kita bertanya kebalik, Pak. Ini gimana? Orang saling bunuh, yang satu terbunuh, yang satu membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Kalau kita balik dalam pertanyaan para sahabat dulu, kalau yang terbunuh iyalah masuk surga, tetapi bagaimana dengan yang membunuh? Kok bisa masuk surga juga? Nah, ini kemudian bahwa ternyata yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang terbunuh tadi itu konteksnya dia berjihad di jalan Allah, perang, membela ketinggian agama Allah, kemudian terbunuh, dia mati syahid. Nah, sampai sini selesai ya. Dia wajar dia masuk surga. Kemudian fayuqtalu tsumma yatubu, yang membunuh kemudian dia diberi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada orang yang membunuh, fayuslim, dan diberi hidayah masuk Islam. Ternyata Pak, yang membunuh tadi itu orang kafir. Ya, namanya jihad fisabilillah itu perang di jalan Allah, membela agama Allah, itu konteksnya orang muslim, orang mukmin berperang melawan orang kafir. Orang yang mukmin tadi itu, yang berjihad tadi itu kalah, terbunuh, masuk surga jelas. Nah, permasalahannya sekarang yang membunuh bisa masuk surga karena tsumma yatubullahu 'alal qatili, kemudian Allah memberikan taubat kepada orang yang membunuh tadi itu, fayuslimu, fayustashhad, masuk Islam, diberi hidayah masuk Islam, kemudian dia pada akhirnya juga mati syahid, ikut membela agama Allah, berperang, mati juga, dia syahid juga. Maka dua orang ini sama-sama masuk surga gitu. Ini satu adegan rekayasanya Allah yang luar biasa, skenario Allah yang sangat indah, skenario Allah yang sangat indah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, meriwayatkan tersendiri, Imam Muslim meriwayatkan tersendiri, ketemu dalam satu sanad yang sama, rawi yang sama. Kemudian maka status hadis ini adalah muttafaqun alaih. Masya Allah. Demikian. Jadi kalau dua orang berhadapan sesama muslim, dulu sudah pernah kita bahas, ini dua-duanya neraka. Artinya apa? Larangan keras bagi orang yang sama-sama muslim itu saling bunuh. Sudah kita bahas, sudah detil beberapa kali pertemuan. Kemudian sekarang ini konteksnya orang kafir dalam perang jihad fisabilillah, orang mukmin terbunuh mati. Fawaid yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini adalah yang pertama Pak, adanya ketetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, adanya ketetapan af'al. Jadi Allah itu adalah zat yang punya sifat dan punya af'al. Hadis ini menyatakan penetapan sifat Allah. Sifat Allah dalam hadis ini apa? Tertawa. Tertawa. Cukup kita yakini bahwa Allah memang tertawa. Sugeng rawuh kalau Allah memang tertawa. Stop sampai situ, jangan sampai kita mengembara pikiran kita. Tidak boleh taktil, tidak boleh takyif, tidak boleh tamthil. Cukup kita yakini bahwa Allah memang tertawa sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapapun kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang memang sudah muslim dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukmin, sedangkan orang kafir sekalipun, dalam hadis ini dinyatakan dia berperang kemudian membunuh orang mukmin,
kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah memberikan taubat, memberikan hidayah kepada orang yang itu, fayuslim, kemudian masuk Islam, dapat hidayah masuk Islam. Pak, sekarang katakanlah sekarang ini Muslim Uighur atau Muslim Palestina dibantai oleh musuh-musuh Islam. Kepada pihak yang membantai itu pun kita, kalau menurut hadis ini, menurut kenyataan yang ada dalam hadis ini, kita tidak boleh memvonis bahwa mereka yang membantai umat Islam itu sudah pasti neraka. Karena dia masih hidup. Senyampang dia masih hidup, Allah masih ada kemungkinan untuk memberikan hidayah pada suatu saat. Ya kita kecam, kita tidak setuju, kita membenci, iya. Ya. Bahkan kalau kita mendoakan keburukan, iya. Tetapi menjustifikasi atau memvonis bahwa dia pasti neraka, ini yang bertentangan dengan sunatullah. Ini orang yang nyata-nyata sudah sedemikian jahatnya kepada kaum muslimin, apalagi yang masih saudara-saudara kita sendiri yang mungkin beda pemahaman, beda tata cara. Janganlah kita sampai memvonis mereka masuk neraka, karena hidayah Allah ini bisa datang kapan saja, bisa hadir dan bisa membalikkan segalanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masih kafir, Pak, sedemikian sangat-sangat jahat, bahkan salah satu keinginan besarnya adalah bertemu dan bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika hidayah itu hadir, beliau menjadi pembela utama, menjadi bodyguard pertama, bodyguard yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Berbalik sedemikian rupa, sangat-sangat. Yang ketiga, fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang cukup singkat ini adalah wajibnya taubat, wajibnya bertaubat dari dosa-dosa besar maupun kecil. Dan pertaubatan itu adalah merupakan portal dari yang tadinya berdosa menjadi orang yang terampuni dan orang yang bersih. Bahkan orang-orang yang tidak Islam sekalipun, ketika masuk Islam, maka Islamnya itu menghapus dosa-dosa selama dia belum Islam. Apalagi kita, orang-orang yang sudah beramal soleh, ada 1-2 dosa-dosa, kita wajib tetap bertobat. Kita tidak bisa mengandalkan barang siapa yang melafalkan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah pasti masuk surga. Sudah bermodal itu saja, hidup kita semaunya, kemudian tidak taubat-taubat, atau kita sudah istiqomah tetapi tidak mentaubati dosa-dosa yang lalu, toh nanti masuk Islam, toh nanti masuk surga, tidak boleh. Kita diwajibkan senantiasa bertaubat. Ada Sayyidul Istighfar itu, Pak, itu induknya istighfar. Itu kalau yang belum hafal monggo dihafalkan, dibaca paling tidak pagi dan petang. Itu Sayyidul Istighfar. Di sana ada pertaubatan yang total, ada pengakuan atas dosa-dosa kita, pengakuan atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar, barang siapa yang pada siang hari baca Sayyidul Istighfar yang di pagi hari, maka apabila dia datang kematian di hari itu, wahwa maka dia sebagai penduduk surga, wahwa ahlul jannah. Dan barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar itu 1 kali,
Membaca dalam arti juga merasakan, Pak, tidak perak membaca ya. Juga merasakan, meresapi, hatinya mengungkapkan pernyataan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mati di malam hari itu sebelum datang pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Baca pagi hari sebelum datang waktu sore, dia sudah mati di siang itu. Sayyidul Istighfar. Maka sering saya katakan Sayyidul Istighfar ini, taubat Sayyidul Istighfar ini adalah satu bentuk premi asuransi, penjamin nasib kita bahwa kita akan dipastikan masuk surga. Kita baca pagi habis subuh itu, Pak. Terus yang sore kita baca apakah habis asar, apakah di saat maghrib. Untuk apa? Menggaransi nasib kita. Kita baca pagi, nasib kita tergaransi sampai sore. Kalau di siang itu mati, sebelum sore surga. Kalau kita baca sore, petang, menggaransi sampai pagi. Nah itu. Ini satu hal yang sangat istimewa di antara keistimewaan dari umat Rasulullah SAW, diberikan banyak keistimewaan. Jadi taubat itu wajib, dan di antara sisi-sisi pertaubatan itu diantaranya kita pegang rumus kuncinya Sayyidul Istighfar. Kemudian mati syahid, fawaid yang terakhir, yang keempat, bahwa mati syahid itu adalah salah satu penentu seseorang pasti masuk surga. Bahwa orang masuk surga itu penentunya banyak. Di antaranya adalah mati syahid. Dan mati syahid itu kita tidak jalannya, mati syahid itu tidak hanya berperang melawan orang kafir di medan perang. Banyak beberapa informasi dari Allah, dari Rasulullah Subhanahu wa taala, orang yang dikategorikan mati syahid itu diantaranya adalah orang yang mati dikarenakan sakit perut. Dikarenakan sakit perut itu matinya tergolong mati syahid. Orang yang melahirkan mati syahid. Orang yang mati tenggelam di air, apakah di laut, apakah di sungai, mati syahid. Orang yang mati tiba-tiba tertimpa benda keras, mati syahid. Ada banyak kategori mati syahid. Di antaranya adalah mati ketika membela agama Allah di medan perang. Dan mati syahid ini merupakan salah satu kunci garansi bisa masuk surga. Di antara ketetapan Allah yang lain bahwa masuk surga itu ada banyak amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga ya, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah melalui pintu atau kunci syahid, kesyahidan, mati syahid. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini cukup memberi khasanah. Kita masih bisa menguraikan banyak hal dari beberapa poin ini, bisa kita gali lagi, baik dengan dialog, dengan membaca, dengan ngobrol, itu masih bisa kita kembangkan, dan kita masih bisa ambil banyak faedah dari pelajaran hadis yang sedemikian pendek, hadis yang terakhir di bab 2 ini, yakni bab taubat. Sedemikian pentingnya bertaubat, sehingga Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir sekalipun ketika diberi taubat maka dia masuk surga, meskipun jikalau masih kafir dia membunuh orang mukmin. Demikian ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol di luar ya, diskusi ngobrol sambil makan minum. Kita akhiri dulu. Apa masih ada pertanyaan? Ini belum ada. Kalau enggak kita tutup dulu, nanti kita bisa sambung setelah kita salat isya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.